warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yavita Sari, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membuat tugas koneksi antar materi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mari kita simak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memiliki hal yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui penerapan tujuan pembelajaran kepada murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang harus dipahami guru tentang kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid itu berada. Minat murid. Pada setiap anak memiliki minat yang tentunya berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid itu dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Setelah itu ada budaya. Budaya tempat tinggal murid berada itu mempengaruhi profil belajar murid. Selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar murid itu ada 3, yaitu audio, audiovisual, dan kinestetik. Dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Tentang apa yang kita ajarkan, misalnya materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang ada. Selanjutnya, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar, hasil latihan penerapan apa yang telah dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Pada modul 1.1 dan modul 1.2, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.